masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Tuhan menjadikan hidup kita berarti. Artinya, sebelumnya hidup kita itu tidak berarti, saudara-saudara. Atau tidak berguna istilahnya. Ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, hidup kita diubah. Diubah menjadi baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru itu sudah datang atau sudah terbit dalam hidup kita. Maka itu kita jadi berarti, saudara-saudara, ya. Berarti dalam pengertian kita jadi berkat buat orang. Kita berguna buat orang lain, kita berguna dalam pekerjaan Tuhan, ya, saudara-saudara. Kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa yang belum mengenal Yesus. Dan banyak lagi karya-karya yang bisa kita lakukan untuk Tuhan karena kita sudah berguna, ya, bagi Tuhan. Siapa yang bikin kita berguna? Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, ya. Baik, sebentar tentu kita akan melaksanakan tugas, bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Tapi biarkan terlebih dahulu firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita, sehingga kita dipimpin di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, sampaikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami sangat merindukannya. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Biar kami mengerti kehendak Tuhan. Dan ajar kami Tuhan terus hidup di dalam kebenaran. Dan mampukan juga kami selalu melakukan perintah-perintah-Mu.
Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut lagi saudara-saudara pembahasan kita dalam Injil Lukas pasal 2. Yang sudah kita bahas adalah ayat 1 sampai 35. Berarti hari ini kita bahas ayat 36. Ya. Lukas 2 ayat 36, saudara sekalian. Begini firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wah, luar biasa ini. Ada seorang tokoh wanita, dia nabiah. Nabiah itu nabi perempuan, saudara-saudara. Namanya Hana. Ya. Di sini ditulis, ia sudah sangat lanjut umurnya. Berapa tahun lanjut umurnya itu? Lihat di sana, sesudah kawin, sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi usia perkawinannya cuma 7 tahun, saudara-saudara. Usia pernikahannya cuma 7 tahun. Kemudian di ayat 37, sekarang ia janda. Artinya, ia tidak menikah lagi. Dan berumur 84 tahun. Sekarang ia janda, tidak menikah lagi. Lalu usianya mencapai 84 tahun. Pada waktu itu, saudara sekalian. Ya. Jadi umur 84 tahun ini, Hana belum meninggal dunia. Tapi dia tidak menikah lagi. Walaupun usia pernikahannya cuma 7 tahun saja. Bisa mengerti ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika dia menikah, kemudian hidup bersama suaminya. Nah, dalam usia pernikahan ke-7, suaminya meninggal dunia. Setelah itu sampai umur 84 dia tidak menikah lagi. Ya. Dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan ya saudara-saudara, atau boleh juga dikatakan satu pelajaran. Kebanyakan kalau wanita, kebanyakan ya, ketika suaminya meninggal dunia, ia tidak memikirkan menikah lagi. Biasanya seperti itu. Ini bukan hanya terjadi pada Hana, tapi kebanyakan para wanita, para istri yang sudah ditinggal oleh suaminya. Hana mungkin memikirkan mengurus yang lain saja. Di sini tidak disebutkan saudara-saudara apakah dia punya anak apa tidak. Tidak disebutkan ya. Jadi kita tidak tahu ini Hana ini punya anak apa tidak. Tidak tahu. Tapi yang pasti sekarang pekerjaannya Hana ini adalah sebagai nabiah, sebagai nabi perempuan. Jadi dia konsentrasi dalam pekerjaan Tuhan. Tidak memikirkan kawin lagi. Beda memang dengan para pria ya. Kalau para pria ini menikah lalu istrinya meninggal dunia, apalagi usia pernikahannya baru beberapa tahun ya. Berarti istrinya mati muda nih ceritanya saudara-saudara. Sudah ya. Nggak lama kemudian pasti punya gandengan baru dah. Ya sedih sih, sedih ditinggal istri ya, saudara-saudara. Tapi sedihnya sebentar. Lalu sebentar lagi dia sudah punya istri yang baru, saudara sekalian. Nah itulah pria. Itulah suami. Kebanyakan suami seperti itu. Ada juga sih, ya suami yang menikah, kemudian istri meninggal dunia lalu tidak menikah lagi.
Tapi itu jarang, saudara. Kebanyakan menikah lagi. Demikian juga perempuan, para istri, setelah ditinggal suami, meninggal dunia, ya, ada juga sih yang menikah lagi, tapi jumlahnya sedikit, sebagian kecil. Sebagian besar tidak menikah lagi. Ya, tapi kalau mau menikah lagi juga tidak salah, karena memang pasangannya ini sudah meninggal dunia. Ya, saudara sekalian, tidak salah kalau menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia atau setelah suaminya meninggal dunia. Yang salah adalah istri masih ada, suami masih ada, menikah lagi, itu salah. Bahkan ada saudara-saudara, ya, suami-suami yang menikah lagi tanpa setahu istri. Istri dibohongin, saudara-saudara. Istrinya dikelabuin, ya, diam-diam menikah lagi. Nah, istri baru tahu suaminya menikah lagi dari orang lain, saudara. Ya, nah, itu sangat menyedihkan kalau terjadi rumah tangga seperti itu, saudara sekalian. Ya, nah ini ada satu pelajaran juga buat kita para suami istri tanpa terkecuali ya, saudara-saudara. Ayo bina rumah tangga kita dengan baik. Pasangan kita masih ada atau sudah meninggal dunia, binalah dengan baik. Kalau pasangan kita masih ada, suami kita masih ada, istri kita masih ada, berbaik-baiklah dengan mereka, saudara-saudara. Tapi kalau sudah tidak ada, konsentrasilah merawat anak, mendidik anak, ya, mendekatkan anak kepada Tuhan. Saudara sekalian. Mau menikah lagi boleh, tentu ya. Tapi carilah pasangan yang sepadan. Artinya yang seiman. Ya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, para duda, para janda mau menikah lagi, sekali lagi itu boleh ya, tapi carilah yang sepadan, dalam arti carilah orang yang sama-sama seiman di dalam Tuhan, carilah orang yang takut akan Tuhan, carilah orang yang sungguh-sungguh hidupnya benar, saudara sekalian, ya, begitu dong, rohaninya baik, jasmaninya juga baik. Ya, ekonominya juga baik. Nah, cari seperti itu, saudara sekalian ya. Nah, tapi kalau para janda, para duda tidak mau menikah lagi, juga tidak apa-apa. Konsentrasilah kepada orang-orang yang tersisa di rumah kita, ya, yaitu anak-anak kita barangkali ya, saudara-saudara. Atau mungkin ada lebih bagus ya, kalau kita konsentrasi untuk dekat kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Hana. Dia konsentrasinya sekarang kepada Tuhan. Tidak memikirkan kawin lagi. Tidak memikirkan apa-apa. Konsentrasinya kepada Tuhan. Ditambah lagi umurnya sudah 84 tahun. Sudahlah memikirkan apa lagi. Kalau bukan memikirkan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, ayo Bapak Ibu, kita juga sementara kita masih ada dalam dunia ini, ya, pikirkanlah Tuhan lebih banyak daripada memikirkan yang lain. Tentu kita harus memikirkan rumah tangga, memikirkan pekerjaan, ya, memikirkan kesehatan, ya, saudara sekalian, dan yang lain-lain. Boleh, dan itu semua harus dipikir. Tapi lebih daripada semuanya, Bapak Ibu, pikirkanlah Tuhan lebih daripada semuanya. Ya, saudara sekalian, puji nama Tuhan ya. Pikirkanlah Tuhan lebih daripada semua yang harus kita pikirkan dalam dunia ini. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi kepada tokoh Hana ini. Saya melihat saudara-saudara, tokoh Hana ini adalah luar biasa, saudara. Luar biasa, aduh luar biasa. Coba perhatikan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ya memang sih, karena dia tidak ada lagi yang diurus. Suami sudah tidak ada, mungkin anak juga tidak ada.
Mungkin ya, Alkitab tidak menulis anak punya anak apa tidak. Tapi kalau saya lihat di sini kelihatannya ini Hana tidak punya anak. Sebab itu konsentrasinya kepada Tuhan bisa lebih banyak. Itulah sebabnya di sini ditulis ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara sekalian, ini pelajaran buat kita. Kita punya anak apa tidak, saudara? Konsentrasi kepada Tuhan harus lebih banyak. Ya jelas dong, yang punya anak, ya itu harus juga memikirkan anaknya. Ya, boleh saudara-saudara. Dan itu harus. Tapi tetap Tuhan harus lebih diurus daripada segala hal yang diurus. Tuhan harus lebih dipikirkan daripada segala hal yang harus dipikir. Ya, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Kok harus seperti itu? Ya, karena hidup di dunia ini hanya sebentar. Paling 70 tahun, saudara-saudara. Setelahnya, kan kita hidup di mana? Di surga. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi, pikirkanlah hidup kekal itu. Dan hidup kekal itu jauh lebih penting daripada hidup di dunia. Dari jumlah tahunnya saja kita hidup, itu sudah ketahuan bahwa hidup di surga jauh lebih utama, lebih penting. Nah, di dunia cuma 70 tahun. Di surga triliunan tahun. Kenapa saudara hanya mengurusi melulu? Hanya memikirkan melulu hidup yang 70 tahun. Kenapa hidup yang triliunan tahun di surga tidak dipikir? Ya. Kenapa kita terus sibuk dengan hidup yang sementara? Sedangkan hidup kekal tidak diurus. Itu kan namanya bodoh, saudara sekalian. Kenapa kita hanya terus berkutat dengan hal-hal duniawi yang cuma 70 tahun? Kenapa hal-hal surgawi tidak dipikirkan? Kenapa tidak diperhatikan? Kenapa saudara tidak didalami? Kenapa tidak dijalani? Gitu loh. Ini Hana nih saudara. Ya, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tambah lagi siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hebat. Umur sudah 84. Udah rentak, jalan aja udah susah barangkali ya saudara. Tapi rajin puasa dan doa. Hebat nih. Kenapa kita yang masih muda-muda saudara-saudara, kita kok jarang puasa ya? Jarang doa dan puasa. Ya. Tiap hari yang dipikir, yang didambakan makanan aja makanan. Begitu bangun tidur yang dipikir masak apa ya? Atau mau makan di mana ya? Besok makan apa ya? Yang dipikir makanan dan makanan saja. Memang makanan harus dipikir itu betul saudara karena kita butuh makan. Tapi cobalah kali-kali saudara-saudara jangan mikir makanan. Kita doa puasa saudara. Berhenti makan minum barang sehari atau setengah hari ya. Kalau bisa nambah 2 hari saudara sekalian. Kenapa? Supaya kita lebih berfokus kepada hal-hal rohani. Ya. Ayo bangun kerohanian kita supaya kerohanian itu lebih banyak, lebih dominan dalam hidup kita daripada hal-hal yang duniawi, yang jasmani, yang sifatnya sementara. Ketahuilah saudara-saudara, Alkitab mengatakan hidup di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya, bukan. Hidup yang sebenarnya itu adalah di mana? Di surga. Sungguh saudara, di sorga. Hidup yang sebenarnya itu di sorga, bukan di dunia. Bukan, saudara sekalian. Coba ya. Saya bacakan satu ayat. 1 Timotius 6 ayat 17, 18, 19. 1 Timotius 6 ayat 17, 18, 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang tak tentu, saudara.
Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, jadi artinya saudara, harapan kita, konsentrasi kita bukan kepada kekayaan, tapi kepada Allah. Ya. Nah, Allah itu adalah Allah yang kaya yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Begitu. Jadi pekerjaan harus diurus, urusan rumah tangga iya, harus dijalani, semuanya diperhatikan. Cari duit harus, saudara sekalian. Tapi ingat, itu kan untuk hidup yang sementara cuma 70 tahun. Jadi jangan melulu konsentrasi kita ke sana. Ingat, ada hidup yang lain daripada hidup di dunia ini. Yaitu hidup di mana? Di sorga. Makanya perhatian kita harus tertuju kepada sorga. Kepada hal-hal rohani. Urus hal-hal rohani lebih banyak daripada hal-hal jasmani. Oke, ayat 18. Saya bacakan bagi saudara. Dengar baik-baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Nah, ini tugas nih. Tugas orang kaya. Ya, berbuat baik. Kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Ini tugas orang kaya. Kalau orang miskin gimana? Sama, orang miskin juga bukan berarti karena miskin udahlah nggak usah memberi. Enggak. Orang miskin juga harus belajar memberi, tapi tentu saja disesuaikan dengan kemampuan saudara. Orang nggak punya, yang memberinya juga sedikit dong. Ya nggak apa-apa, Tuhan tahu. Tapi kalau saudara dipercayakan harta banyak, memberinya juga harus banyak. Begitu. Berbuat kebaikan harus banyak. Menyumbang untuk pekerjaan Tuhan harus lebih banyak. Maksudnya begitu. Berbuat kebajikan lebih banyak. Memberi dan membagi lebih banyak. Begitu, saudara sekalian. Ya, oke? Nah, sekarang lihat ayat 19. Lihat ayat 19. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta. Nah, nih, dengar baik-baik nih ya. Dengan demikian, artinya berbuat baik, dan berbuat baik. Memikirkan hal rohani, dan hal rohani. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mencapai hidup yang sebenarnya itu di mana? Di surga. Berarti di dunia ini bukanlah hidup yang sebenarnya. Di dunia ini disebut hidup yang sementara. Nah, saudara, di dalam hidup yang sementara ini, pikirkan hidup yang sebenarnya di sorga. Selama kita hidup di dunia ini, pikirkan lebih banyak hal-hal rohani yang berbau sorga. Pikirkan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Pikirkan lebih banyak, pikirkan lebih banyak, pikirkan lebih banyak. Nah, kita nih salahnya saudara-saudara mikirkan duit terus. Hal-hal duniawi terus, saudara. Hal-hal yang untuk hidup yang sementara terus. Padahal kalau mati nggak dibawa, saudara-saudara. Tapi itu yang dipikirkan, itu yang dikejar, itu yang diusahakan. Ya, bahaya saudara kalau kita memikirkan hal-hal materi terus. Bahaya kalau kita memikirkan uang terus. Nah, kalau orang memikirkan uang terus, nanti jadi cinta uang. Nah, kalau orang cinta uang, Alkitab katakan apa? Itu akan segala kejahatan. Jadi kalau orang cinta uang, bisa-bisa orang itu jadi jahat. Kan bahaya, saudara-saudara. Karena itu jangan kaget, banyak orang Kristen yang jahat. Karena pikirannya duniawi. Pikirannya materi. Nggak ada kasih. Tapi coba saudara, kalau seseorang pikirannya rohani, yang dipikir Tuhan, yang dipikir hidup kekal, yang dipikir menyenangkan hati Tuhan, yang dipikir taat perintah Tuhan, yang dipikir hidup benar, yang dipikir hidup kudus. Wah, saudara-saudara, orang itu akan menjadi orang yang baik. Orang itu akan menjadi orang yang penuh kasih. Orang itu pasti hidupnya ada Yesus di dalamnya. Hidupnya akan menjadi seperti Yesus. Haleluya. Nah, berdasarkan contoh Hana ini, saudara-saudara, yang umurnya 84 tahun, siang malam tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ambil pelajaran. Kita pun harus seperti itu. Siang malam jangan meninggalkan bait Allah.
Jangan salah mengerti. Kalau saya katakan jangan meninggalkan bait Allah, bukan berarti suruh dari pagi sampai pagi lagi diem terus di gereja. Bingung pendeta saudara. Ngapain saudara di gereja tiap hari? Bukan itu maksudnya. Kalau dikatakan siang malam tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bait Allah itu menggambarkan apa? Orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi artinya siang malam kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu kan tidak selalu harus di gereja. Seminggu sekali harus kita beribadah di gereja. Ditambah dengan komsel, tambah dengan ibadah doa. Lakukan itu dengan rajin. Tapi ingat ada ibadah yang sejati, bukan? Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sampai kita mati. Jadi kalau begitu kita pun harus menjadi orang-orang yang tinggal di dalam bait Allah, dalam tanda kutip bait Allahnya. Siang malam ada di sana, dalam tanda kutip, sampai mati. Jadi jadikan hidup saudara dan saya adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, baik ibadah di gereja maupun ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah yang sejati. Jadi kalau orang ke gereja, rajin ke gereja itu bagus, tapi belum merupakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu saudara-saudara, setelah di gereja, hidup di luar gereja, tapi kudus hidupnya, benar hidupnya, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Nah, orang seperti itu saudara-saudara, nanti dia akan menikmati hidup yang sebenarnya di mana? Di surga. Nah, kalau begitu, ayo kita pun harus melakukan hal yang sama. Bikin persiapan untuk masuk dalam hidup yang sebenarnya. Bagaimana? Rajinkan diri saudara untuk beribadah dengan dua ibadah tadi. Dua macam ibadah tadi. Yang pertama, ibadah di gereja. Ikuti ibadah rayanya, ikuti ibadah komselnya, ikuti ibadah doanya, dan sebagainya. Kalau ada ibadah kaum wanita, kaum pria, silakan saudara ikuti. Ya, kaum muda, remaja, silakan saudara-saudara ikuti. Tapi ingat satu lagi saudara nih, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya di kantor, di rumah, di jalan, waktu bergaul dengan orang, ketemu rekan bisnis, ya di dalam kota, luar kota, dalam negeri, luar negeri, di mana saja kita berada, kita harus selalu dalam posisi beribadah, tapi ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Ya. Oke, saudara-saudara, waktu tidak mengizinkan untuk saya berlama-lama berbicara soal firman Tuhan ini, cukup sampai di sini dulu. Tapi belajar dari Hana, tokoh yang luar biasa. Ya, oke. Mari kita berdoa dan kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menasihatkan kita untuk kita memikirkan hidup yang sebenarnya lebih banyak daripada hidup yang sementara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Terima kasih Tuhan buat bimbingan-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, pimpin kami hari ini Bapa, pagi, siang, sore, malam. Dimanapun kami berada, biarlah kami ingin selalu bersama Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus arahkan hati dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Supaya Tuhan kami hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang hadir dalam renungan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, diberkatilah mereka ya Tuhan. Dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini. Kita jumpa lagi ya nanti malam dalam renungan malam. Pukul 22. Baik, saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu ya. Bila Bapak Ibu menulis di kolom komentar, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan atau tidak bisa balas satu persatu saking banyaknya. Karena saking banyaknya, jadi lewat siaran langsung ini saya membalas ya tulisan saudara di kolom komentar. Terima kasih banyak doa saudara, harapan saudara yang baik buat saya ya. Terima kasih dukungannya. Tuhan memberkati semua saudara. Oke Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat menunaikan tugas ya. Tuhan beserta dengan kita. Sekali lagi Tuhan beserta dengan kita.
Dan jangan lupa, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.